Dan saudara, berbicara kuliner, selanjutnya kami juga akan mengajak Anda ke tempat orang-orang sering mencari kuliner di Lampung. Akan dilaporkan secara langsung oleh jurnalis Kompas TV, ada Cindy Tania. Selamat pagi, Cindy. Wah, ramai sekali di belakang. Ini Cindy lagi di mana? Boleh diceritakan, kayak pasar malam ya, Cindy? Atau di mana nih, Cindy? Baik, selamat pagi Lintang dan juga saudara. Benar sekali, memang di belakang saya ini terlihat ramai sekali. Namun saya sedang tidak di pasar, namun saya sedang berada di pusat kota Bandar Lampung, tepatnya di Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung yang merupakan salah satu masjid terbesar di Provinsi Lampung. Dan menurut informasi yang saya dapatkan juga bahwa Masjid Al-Furqon ini adalah salah satu pendirinya adalah Presiden pertama Republik Indonesia adalah Soekarno dan menjadi salah satu pendiri dari Masjid Agung Al-Furqon. Dan saudara, kalau di hari biasa Masjid Al-Furqon ini atau di pelataran Masjid Agung Al-Furqon yang biasa dikenal dengan pelataran Lungsir, ini digunakan atau dimanfaatkan anak-anak muda untuk berkumpul. Namun di bulan Ramadan mereka memanfaatkannya berbeda nih. Mereka memanfaatkan tempat ini untuk berkumpul bersama dengan komunitasnya. Dan kalau kita melihat ini dari ujung, kemudian ini kan dipertemukan antara 3 jalan besar yang menghubungkan jalan protokol yang ada di Kota Bandar Lampung dan juga menjadi pusat pemerintahan di Kota Bandar Lampung. Masjid Al-Furqon juga saat ini dimanfaatkan salah satu komunitas yang ada di Lampung untuk berkumpul bersama mereka untuk bersilaturahim menjelang sahur di Kota Bandar Lampung. Lintang, saya akan ajak Anda untuk berbincang nih dengan salah satu anggota dari komunitas pecinta skuter di Kota Bandar Lampung. Saya akan ajak Anda untuk perkenalkan dengan salah satu anggotanya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan siapa nih? Dengan Feby Safitri. Oke, Feby Safitri. Iya. Sebagai salah satu anggota atau komunitas dari Ladies Skuter Lampung, begitu ya? Oke. Feby, ini pagi-pagi banget. Tadi juga dipantau sudah sejak jam 12-an begitu ya, sudah berkumpul di Masjid Al-Furqon ya. Ini apa ini, bisa diceritakan nggak? Apa aktivitas yang bisa diceritakan dengan saudara? Baik, sebenarnya aktivitasnya tuh dari sore hari tadi ada ngabuburit tuh. Jadi ngabuburit itu sambil kumpul, terus ada kegiatan positif juga, kita bagi-bagi takjil, bagi-bagi di bundaran sama datang Bandar Lampung itu. Raden Intan ya, benar itu. Terus Anggotanya. Sebenarnya kalau untuk agendanya perempuan yang untuk ngabuburit, untuk sahur ini ya ada juga dari komunitas Lampung untuk ikut juga. Kalau sekarang sekitaran ada 25 orangan gitu dan ada pestanya banyak. Ada tengah malam, nggak baik juga kan untuk cewek sama pamannya kan seharusnya ada di rumah. Tapi kita di sini melakukan kegiatan yang positif kayak gitu. Yang awalnya tadi bagi-bagi takjil gitu. Di sini juga kan kita mau sahur on the road. Terus sahur yang besoknya berpuasa kayak gitu, kita juga kan dijaga-jagain sama anak laki-laki kayak gitu. Jadi pesan-pesannya ya untuk kalian komunitas apa aja ya ikut kayak kami gitu, bagi-bagi takjil gitu, kumpul sharing kegiatan positif. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Feby dan selamat lagi untuk bergabung dengan komunitas ya begitu. Dan saudara, itulah salah satu anggota dari Ladies Skuter Lampung, di mana mereka selain berkomunitas begitu, mereka memanfaatkan komunitas ini untuk bersilaturahim ketika sahur di bulan Ramadan. Kami juga menginformasikan bahwa sebenarnya kalau di Provinsi Lampung ini berbagai macam kegiatan banyak dilakukan di berbagai daerah, di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Namun kalau di Kota Bandar Lampung sendiri, ini masyarakat lebih memilih untuk menikmati kebersamaan bersama keluarga, teman-teman, dan juga sahabat di beberapa pusat keramaian atau taman terbuka di Kota Bandar Lampung, salah satunya di Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung, tempat saya melaporkan saat ini. Lintang. Iya, Cindy, ini menarik sekali ya, di mana komunitas Lady Scooter, mungkin ada komunitas-komunitas lain juga di sana berkumpul di depan Masjid Al-Furqon. Ini menarik juga karena Masjid Al-Furqon ini juga kelihatan megah gitu, supaya apa ya, bisa mengundang orang juga untuk nongkrong di situ juga. Keunikan lainnya apa sih mengenai masjid ini, Cindy, selain lampu-lampu yang gemerlap ini, sehingga orang juga bisa ngobrol, nongkrong di situ bersama komunitasnya dengan seru? Baik Lintang, keunikan lainnya terkait dengan Masjid Al-Furqon Bandar Lampung, memang masjid ini setelah mengalami beberapa renovasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, terutama pemerintah Kota Bandar Lampung, masjid ini selain digunakan untuk tempat beribadah, namun ada sisi lainnya.
pemerintah kota juga menyediakan taman lungsir di mana dekat dengan masjid ini yang nantinya dapat digunakan masyarakat untuk menjadi ruang terbuka dan juga tempat berkumpul bersama nih dengan masyarakat Bandar Lampung lainnya. Selain itu, kalau misalnya kita bisa melihat itu di sudut masjid berdiri satu menara yang kokoh. Kalau masyarakat Lampung ini biasanya kalau melihat menara ini agak sedikit miring. Sebenarnya tidak miring begitu, Lintang. Namun karena memang konstruksi bangunan atau kondisi dari tanah tersebut yang menjadikan seolah-olah menara yang berdiri kokoh ini terlihat miring begitu. Dan masjid ini menjadi salah satu masjid terbesar di Provinsi Lampung yang mampu menampung lebih dari 2.000 orang ketika nanti digunakan pada hari-hari besar keagamaan, apalagi nanti ini biasanya digunakan sebagai salah satu lokasi untuk sholat Idul Fitri di Kota Bandar Lampung. Lintang. Baik Cindy, ini menjadi salah satu pusat titik berkumpulnya orang begitu di masa bulan Ramadan ini. Adakah pengamanan khusus dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan begitu? Ya, benar sekali Lintang. Ini tentu menjadi perhatian khusus bagi pihak keamanan, terutama adalah pihak kepolisian daerah Lampung, di mana dari hari pertama hingga hari saat ini pertengahan Ramadan, beberapa daerah juga memaksimalkan atau meningkatkan intensitas patroli yang dilakukan mulai dari 12.00 hingga menjelang waktu sahur. Ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Mengingat bahwa masyarakat ini kan memiliki tradisi atau kegiatan masing-masing menjelang sahur atau menjelang kegiatan berkumpul bersama ketika sahur. Ini yang kemudian memotivasi pihak kepolisian meningkatkan keamanan di berbagai sektor, termasuk di Kota Bandar Lampung, dengan menurunkan sejumlah tim yang dipusatkan di beberapa titik, salah satunya di Masjid Al-Furqon dan juga Bundaran Gajah. Ini yang menjadi fokus pihak kepolisian untuk bisa menghindari atau menjaga keselamatan masyarakat ketika melakukan hal-hal menjelang sahur. Seperti saat ini ada salah satu komunitas yang kemudian berkumpul bersama, ada masyarakat yang kemudian ingin melakukan sahur on the road begitu. Semua masih dalam pantauan atau juga kapasitas pihak kepolisian untuk menjaga di Provinsi Lampung. Lintang. Baik, Cindy, terima kasih untuk informasinya dilaporkan langsung dari Lampung. Salam juga untuk teman-teman di belakang oleh komunitas skuternya.